Saudara-saudara, kitab Yehezkiel ditulis pada zaman pembuangan bangsa Israel di Babel. Peristiwa pembuangan itu merupakan pengalaman paling menyakitkan bagi umat Israel. Saat itu mereka menyaksikan bagaimana murka Allah turun atas mereka akibat mereka tidak setia dan memberontak pada firman-Nya. Kematian tak terelakkan dan kehancuran kota menyengsarakan mereka karena penaklukan bangsa Babel. Yerusalem menjadi sunyi sepi dan tidak ada yang dapat beribadah lagi di bait Allah. Umat menjadi sangat sedih dan hampir hilang pengharapan hidup. Dalam situasi itu, Yehezkiel mendapatkan petunjuk Allah. Allah berfirman kepadanya, khususnya kita baca di pasal 33 sampai 38, bahwa pemulihan dari Allah akan dialami umatnya. Memang Yerusalem telah runtuh dan bait Allah pun hancur. Namun kasih setia Allah kepada umatnya tetap berlimpah. Mereka akan menerima masa depan yang cemerlang. Mereka akan kembali membangun penghidupan mereka menjadi baik dan sejahtera. Karenanya dalam penglihatan yang diterima Yehezkiel ini tetap muncul tuntutan dari Allah bagi umat agar mereka bertobat dari kesalahan dan dosa-dosa mereka. Pemulihan pasti terjadi dan dialami umat ketika mereka mengaku dosa dan meninggalkan perbuatan yang jahat. Saudara-saudara, apa kesalahan mereka? Pasal 33 dan 34 menjelaskan bahwa para raja, para pejabat kerajaan, dan para imam telah gagal memelihara umat Israel sebagai kawanan domba Allah. Kesalahan para pemimpin itu telah membuat bangsa Israel seperti domba yang tak bergembala. Mereka tercerai-berai dan terluka. Tidak ada yang menjadi teladan untuk melakukan firman Tuhan. Mereka berjalan mengikuti kehendak diri sendiri dan terjadi ketimpangan sosial di antara mereka. Bahkan umat itu dibiarkan jatuh dalam penyembahan ilah asing karena para pemimpin juga mempraktekkan penyembahan itu. Seharusnya mereka sebagai para gembala dan penjaga atas umat Israel menjadikan Israel sebagai kawanan domba Allah yang setia melakukan kehendak-Nya. Di tengah situasi itu Yehezkiel mendapat penglihatan bahwa Allah mengangkat dirinya menjadi penjaga atas Israel. Tugasnya antara lain menyatakan tindakan kesalahan atau sebaliknya kebenaran yang sesuai firman-Nya kepada umat Israel dan mewartakan pemulihan Allah terjadi secara holistik atau menyeluruh bagi umatnya. Saudara-saudara, di pasal 36 Yehezkiel memaparkan penglihatannya. Tuhan menyuruhnya bernubuat mengenai gunung-gunung Israel. Frasa itu menunjuk pada umat Israel sebagai penduduk Yehuda, karena memang secara geografis kota kuno Yerusalem berada di perbukitan. Mereka sekalian telah dihina dan diperguncingkan oleh bangsa lain akibat kejatuhannya. Nubuat firman Tuhan itu hendak mengatakan bahwa Allah akan memulihkan keadaan penduduk Yehuda dan kota Yerusalem pada waktunya. Allah tidak membiarkan umat kepunyaannya diolok-olok dan disakiti, karena hal itu mengena kepada diri Tuhan sendiri. Umat Allah mungkin kalah dalam peperangan, tetapi Allah tidak dapat dikalahkan oleh manusia ciptaannya. Frasa dalam ayat 6 dan 7 berkata, Aku berfirman dalam amarah dan kecemburuanku. Oleh karena kamu sudah menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa, aku bersumpah bahwa mereka akan menanggung noda mereka. Itu merupakan tindakan Allah untuk menghukum bangsa lain yang lalim dan mempermalukan Israel, bahkan menodai bait-Nya.
Allah lah yang akan membalas kejahatan bangsa-bangsa yang lalim itu. Saudara-saudara, tampaklah di situ peran Allah sebagai gembala atas umatnya adalah membawa mereka pulang kembali ke kediaman mereka, membalut luka batin mereka, memenuhi kebutuhan material mereka, dan memulihkan keadaan mereka seperti sedia kala. Bahkan Ia akan memberikan hati dan roh yang baru dalam batin mereka, agar mereka terus setia mengikuti kebenaran firman-Nya. Nubuatan itu telah tergenapi. Yesus Kristus adalah bukti penggenapan firman Allah ini. Yesus menyebut dirinya sebagai gembala yang baik, gembala yang rela mengorbankan nyawanya demi domba-dombanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui renungan hari ini, Yeskiel hendak menyampaikan bahwa dosa telah membuat ketegangan antara Allah dan umatnya. Namun pertobatan umat manusia dari dosa akan mendatangkan berkat pemulihan yang total dari Allah. Seakan-akan Allah tidak bisa berdiam diri melihat umatnya terpuruk. Allah mengizinkan kesukaran hidup menerpa kita umatnya, tetapi Ia turut bekerja di balik kesulitan hidup itu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang percaya. Kita bisa juga melihat referensi ayat itu dalam Roma 8 ayat 28, bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi anak-anaknya. Firman Tuhan yang menyerukan tentang pemulihan itu sangat menyejukkan, menghibur dan menguatkan kita sebagai umat Allah yang hidup di tengah situasi pandemi COVID-19 saat ini, di mana secara tiba-tiba sejak akhir Desember 2019 banyak kematian terjadi tiap hari akibat infeksi virus corona. Ketakutan dan kecemasan terinfeksi mempengaruhi pikiran dan hati umat. Banyak orang terpaksa kehilangan pekerjaan, hidup perekonomian dunia stagnan, bahkan terpuruk. Bahaya kemiskinan, kelaparan, dan kekacauan membayangi tiap negara dan warganya. Tekanan hidup yang berat bisa mengacaukan kehidupan manusia. Ada seorang petinggi negara dalam kewarasannya berkata bahwa cairan desinfektan sepertinya paling efektif dalam pengobatan infeksi Corona 19 itu. Tentu saja perkataan itu sangat tidak benar, karena cairan desinfektan dapat menjadi racun bagi tubuh. Anjuran yang nyeleneh yang sepertinya diucapkan saat seseorang sudah tidak berdaya atau kalut akibat penderitaan hidup yang sangat berat. Pikirannya sudah tidak dapat berpikir secara logis dan jernih. Oleh sebab itu, bagi kita umat percaya, jangan sampai kehilangan akal sehat dan iman kita karena tekanan hidup yang berat. Firman Tuhan saat ini menegaskan bahwa pemulihan ada dalam kasih karunia Allah akan dialami umatnya. Mari arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan Yesus, Sang Pembebas dan Penyelamat. Berdoalah kepadanya dalam iman yang sungguh agar Tuhan bersegera memulihkan dunia ini dan seluruh keberadaan kita pada waktu yang Ia tentukan. Tuhan Yesus, Gembala kita yang baik, yang akan memelihara kehidupan kita, memulihkan kita dari segala tekanan yang kita alami saat ini. Amin.